Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Lutfianti, NIM 072 dari kelas 2 Agribisnis. Menurut saya, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berupa hayati yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan tujuan menghasilkan bahan pangan, bahan baku, hingga bahan industri dengan beberapa tahapan, mulai dari menanam benih hingga memasarkan atau mengonsumsi sendiri hasil produksinya. Di daerah saya Mojokerto, ada pun subsektor pertanian antara lain tanaman pangan, contohnya kedelai, perkebunan karet, peternakan sapi, hortikultural, kangkung, kehutanan, hutan pinus, perikanan, ikan rengki, maskot. Untuk sejarah perkembangan pertanian, sejak manusia diturunkan ke bumi, manusia sudah bergulat dengan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, berawal dari berburu hewan dan memetik buah-buahan yang tersedia di hutan sekitar mereka hidup bersama komunitasnya. Sejarah pertanian diawali pada era Neolitik di lembah Sungai Nil sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi, selanjutnya menyebar ke Eropa pada tahun 6.000 sebelum Masehi, sedang di Asia Tengah dan Asia Timur berkembang pada tahun 2.500 sebelum Masehi. Perkembangan pertanian tersebut ditandai dengan terbangunnya jaringan irigasi yang masih ada hingga saat ini. Perkembangan pertanian secara cepat atau biasa disebut revolusi hijau terjadi pada abad ke-14 sampai 18, ditandai dengan penggunaan teknologi produksi. Hal ini sejalan dengan revolusi industri yang mengantarkan manusia untuk bisa membangun pabrik berskala besar. Untuk memenuhi pasokan bahan baku bagi pabrik ini, diperlukan adanya percepatan dalam bidang pertanian, yaitu dengan membangun dan mengembangkan perkebunan besar guna menghasilkan produk hasil panen sebagai pasokan bahan baku industri berskala besar. Hal ini juga mendorong adanya percepatan dalam penyediaan teknologi budidaya pertanian, mulai dari penyediaan bibit unggul, pengembangan sistem jaringan irigasi, hingga mekanisme pertanian dengan menggunakan alsintan. Di Indonesia, gambaran perkembangan pertanian sejalan dengan tingkat perkembangan cara masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya hayati. Yang pertama, kegiatan pengumpulan makanan dari yang ada di alam bebas dengan cara memungut, memetik, dan berburu. Yang kedua, pertanian berpindah karena alam tidak lagi cukup bisa menyediakan sumber bahan makanan dan pakaian bagi suatu komunitas, maka mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat yang dapat menyediakan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pertanian menetap ditandai dengan dibukanya lahan-lahan pertanian pada suatu tempat yang menetap, yang selanjutnya menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi pemerintah desa secara tradisional. Yang keempat, livestock farming atau peternakan. Pertanian yang sudah mengkombinasi dengan suatu peternakan. Dahulu orang-orang mencari hewan yang cocok untuk diternakan dan dimanfaatkan dalam proses kegiatan pertanian, yakni membajak sawah. Yang kelima, pertanian industri, karena usaha berskala besar untuk memenuhi kebutuhan akan industri tertentu seperti pabrik gula, pengolahan latek atau karet mentah. Pertanian modern. Nah, pertanian modern yakni pertanian yang 100% berorientasi pada pasar. Jadi, hasil pertanian tidak hanya disimpan untuk diri sendiri, melainkan dipasarkan. Yang ketujuh, pertanian global. Pertanian yang berorientasi pada perdagangan internasional, di mana tidak lagi terdapat sekat-sekat yang membatasi terjadinya perdagangan pertanian antar negara. Revolusi hijau di Indonesia terjadi saat pemerintahan Orde Baru zaman Soeharto 1968 sampai 1998 dengan ditandai tercapainya kondisi swasembada pangan pada tahun 1984. Hal itu terjadi karena semua infrastruktur pertanian dan kebutuhan saprodi dapat dikondisikan oleh pemerintah. Nah, pada masa Soeharto ini dikenalkan istilah teknologi panca usaha tani, yang artinya 5 unsur teknologi yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan di bidang pertanian, meliputi pengolahan lahan, mulai dikenalkan teknologi traktor dan alsintan lainnya. Yang kedua, pengairan, pengembangan jaringan irigasi hingga mencetak sawah seluas 12 juta hektar. Yang ketiga, pemupukan, mulai dikenalkan pupuk kimia dan organik. Yang keempat, benih unggul, ditandai bibit unggul dari jagung dan hortikultura dari LN, serta diciptakan varietas baru oleh peneliti. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit, dikembangkannya pestisida dan obat-obatan pembasmi hama dan penyakit. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian secara umum di daerah saya yakni yang pertama, lahan pertanian. Di daerah lahan pertanian sudah mulai menurun karena dialihfungsikan menjadi pemukiman dan industri. Yang kedua, tenaga kerja manusia didominasi oleh kaum yang sudah berumur, di mana tenaga kerja manusia tidak semua dapat digantikan dengan tenaga kerja ternak dan mesin, sehingga penerus pertanian sangat minim. Tantangan komoditi kedelai yang saya pilih yakni kurangnya lahan khusus bagi petani. Mereka menggunakan lahan sisipan setelah tanaman padi atau palawija, atau sisa-sisa lahan yang tidak ditanami padi atau palawija. Manajemen waktu dan logistik. Penyediaan kedelai sebagai bahan baku harus dimaksimalkan karena konsumsi kedelai sendiri cenderung tinggi. Selanjutnya, input atau faktor produksi pertanian adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan produk pertanian dengan baik. Selanjutnya, faktor produksi yang digunakan untuk usaha tani pada komoditas kedelai yakni yang pertama luas lahan, yang kedua pupuk.
Nah, pupuk yang digunakan yakni Blueboost dan NPK, dan yang ketiga yakni benih. Selanjutnya, pengolahan pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditas hasil pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen. Nah, sedangkan pemasaran pertanian berarti kegiatan bisnis di mana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Selanjutnya yakni penanganan pasca panen kedelai. Yang pertama yakni pengeringan, yang kedua yakni berangkasan, yang ketiga perontokan atau pembijian, yang keempat pembersihan biji, yang kelima pengeringan biji, dan selanjutnya pengemasan dan penyimpanan. Produksi olahan kedelai. Proses pengolahan kedelai menjadi berbagai makanan pada umumnya merupakan proses yang sederhana dan peralatan yang digunakan cukup dengan alat-alat yang bisa dipakai di rumah tangga, kecuali mesin pengupas, penggiling, dan cetakan. Untuk saluran pemasaran kedelai potong tua terdiri dari 3 saluran, yaitu saluran pemasaran pertama, petani hingga Untuk saluran pemasaran kedelai potong tua terdiri dari 3 saluran, yaitu saluran pemasaran 1 dari petani ke pabrik tahu, saluran pemasaran 2 dari petani ke pedagang pengumpul ke pabrik tahu, saluran pemasaran ketiga dari petani ke pedagang besar ke pabrik tahu. Untuk saluran pemasaran kedelai polong muda terdiri dari 4 saluran, yaitu saluran pemasaran 1 petani ke konsumen, saluran pemasaran 2 petani ke pedagang pengecer atau konsumen. Untuk saluran pemasaran kedelai polong muda terdiri dari 4 saluran, yaitu saluran pemasaran 1 petani ke konsumen, saluran pemasaran 2 petani ke pedagang pengecer ke konsumen, saluran pemasaran ketiga petani ke pedagang pengumpul kecamatan ke pedagang besar ke pedagang pengecer ke konsumen. Untuk saluran pemasaran 4 dari petani ke pedagang pengumpul desa ke pedagang pengumpul kecamatan ke pedagang besar ke pedagang pengecer hingga ke konsumen. Untuk kelembagaan pertanian sendiri adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan, kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh atau dinas pertanian, koperasi, bank. Untuk peran kelompok tani sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Untuk peran pedagang saprodi yakni untuk menjual atau menyediakan sarana produksi bagi petani untuk menjalankan produksi pertanian. Peran pedagang hasil pertanian yakni memasarkan hasil pertanian setelah diproduksi oleh petani. Peran penyuluh pertanian atau dinas pertanian Mojokerto berperan sebagai penasihat yang dapat melayani, memberikan petunjuk-petunjuk dan membantu para petani baik dalam bentuk peragaan atau contoh-contoh kerja dalam usaha tani serta memecahkan segala masalah yang dihadapi oleh mereka. Peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani yakni penyediaan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, penyediaan sarana produksi pertanian, diantaranya ialah penyediaan bibit, pupuk dan pestisida serta traktor sebagai alat bajak dan sawah, edukator serta berperan sebagai edukator. Selanjutnya yakni peran bank dalam pertanian yakni sebagai penyedia modal untuk berjalannya kegiatan pertanian dalam jumlah besar. Sebagai generasi milenial, saya akan berkontribusi sebagai SDM yang mampu menjalankan berbagai teknologi pertanian dengan baik sehingga untuk kedepannya produksi dapat dijalankan secara maksimal, di mana hal ini akan bermuara pada pemasaran produk pertanian. Ketika hasil produksi berkualitas, otomatis produk akan dicari banyak konsumen. Dengan SDM yang mampu menguasai digital dalam pemasaran produk pertanian sehingga dapat terjual dengan jangkauan yang lebih luas, hal ini akan menjadi salah satu upaya untuk mendobrak perekonomian pertanian. Ketika perekonomian pertanian mulai berkembang, generasi milenial lainnya memungkinkan untuk tertarik ikut terjun dalam dunia pertanian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.